Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal belajar tentang Google Collaborative Tools. Sama seperti kemarin, hanya saja kemarin kita membahas tentang penggunaan Google Docs, kalau hari ini kita akan membahas tentang penggunaan Google Spreadsheet. Sama seperti kemarin, pertama kita masuk ke Google, lalu login email. Kalau sudah, kita klik ini Google Apps, kemudian pilih Sheets. Setelah masuk ke dashboard Google Spreadsheet, kita pilih yang dokumen kosong. Jadi kita bakal klik blank. Sebelumnya aku mau jelasin beberapa hal tentang Google Spreadsheet ini. Jadi Google Spreadsheet ini memiliki fungsi yang mirip dengan Microsoft Excel. Tapi terdapat beberapa perbedaan, yaitu Google Spreadsheet dikerjakan secara online, sehingga setiap terdapat perubahan yang dilakukan pada dokumen akan langsung tersimpan secara otomatis di Google Drive. Misal di sini kita ketik apapun. Ini awalnya nggak ada status dokumennya, di bagian atas ini kita enter. Nah, maka ada tulisan Save to Drive di sini. Kemudian ada keterangan diedit beberapa detik yang lalu. Selanjutnya, untuk izin akses dokumen, pilih sebelumnya di sini terdapat dua pilihan untuk membagikan dokumen ke orang lain, yaitu menggunakan link, lalu bisa juga kita menggunakan email. Nah, orang yang mendapat link atau undangan tadi dapat mengakses dan melakukan perubahan pada dokumen. Di bagian pengaturan pengaksesan dokumen, terdapat pilihan pengakses, bisa melakukan pengeditan sebagai editor, kemudian pengakses hanya dapat mengomentari dokumen saja sebagai komentar, lalu pengakses hanya dapat melihat dokumen saja. Jadi pengakses di sini tidak bisa mengubah atau melihat formula yang kita buat. Di sini kita klik editor ya teman-teman. Lalu klik done. Selanjutnya terdapat beberapa istilah dasar yang biasa digunakan pada Google Spreadsheet. Yang pertama ada cells. Cells itu merupakan kotak-kotak yang ada pada Google Spreadsheet, terdiri dari kolom dan juga baris. Kalau kolom itu yang vertikal, yang ini. Nih, ini kolom. Jadi dia tuh berupa huruf atau abjad. Kalau misalnya baris, dia itu yang ke kanan dan berupa angka. Selanjutnya ada judul dokumen. Judul dokumen di sini ya teman-teman. Ini bisa kita rubah namanya sesuai keinginan dan kebutuhan teman-teman semua. Di sini kita ganti judulnya jadi tutorial penggunaan spreadsheet. Nah, kalau udah di bawah sini ada nama sheet 1, ini dia namanya tab sheet ya teman-teman. Jadi di tab sheet ini kita dapat memberikan judul dari tiap sheet. Di sini ini mau aku ganti namanya jadi contoh. Terus kita tambah sheet baru, sheet 2 ini kita ganti. Cara gantinya klik ini ya teman-teman, segitiga ini. Kita ganti jadi nilai siswa. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, untuk proses pengetikan kata atau kalimat pada tabel di Google Spreadsheet dapat dilakukan dengan mengklik Enter. Teman-teman dapat mengklik Enter. Enter. Nah, maka dia akan muncul kursor buat pengetikan, lalu kita klik
kata yang diinginkan. Kita ketik kata yang diinginkan. Misalnya di sini hari ini saya membuat modul pembelajaran penggunaan spreadsheet. Kalau sudah diketik, kita tinggal klik enter lagi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Sama halnya dengan Microsoft Excel, di Google Spreadsheet juga terdapat berbagai pengaturan untuk tulisan. Terdapat pengaturan untuk bentuk tulisan, gaya tulisan, ukuran tulisan, warna tulisan, dan sebagainya. Pengaturan dapat dilakukan dengan mengklik fitur-fitur untuk tulisan yang terdapat pada bagian atas halaman Google Spreadsheet. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat tulisan dengan ukuran font 12. Kita klik ini tadi, tempat kita menulis, sel di mana tempat kita menulis. Lalu kita ganti ukurannya menjadi 12. Kemudian gaya tulisan kita ganti jadi bold, italic. Warna tulisan kita ubah menjadi biru. Nih teman-teman bisa milih warna bebas ya, biru. Kemudian warna selnya aku mau ganti jadi warna abu-abu. Oh ya, dulu. Nah, jadinya gini teman-teman. Pada Google Spreadsheet juga terdapat fitur yang umum digunakan namun belum banyak diketahui, yaitu merge cells. Ini ya, merge cells. Merge cells ini merupakan proses menggabungkan dua sel atau lebih menjadi satu sel. Misalnya di sel G2. Di sini aja. Misalnya di sel G6 ini aku mau ngetik kata bebas A, B, C, D, E, F, G. Ini udah teman-teman. Ini kan dia tulisannya melebihin ukuran satu sel ini, melebihin ukuran sel 36. Jadi kita di sini bisa menggunakan fitur merge cells. Caranya kita blok dua sel ini, sel G6 dan H6, kemudian kita klik ini, merge cells, maka otomatis kedua sel tadi akan bergabung. Nah, susunan tulisannya juga dapat diatur. Misalnya tulisan kita ingin taruh di tengah, ini kan masih di pinggir teman-teman, kita mau taruh di tengah, caranya dengan mengklik sel tadi, lalu pilih ini, align, kita pilih rata tengah. Terdapat cara lain yang dapat dilakukan apabila ukuran tulisan melebihi ukuran satu sel, yaitu dengan menggunakan text wrapping. Di text wrapping ini terdapat 3 pilihan, antara lain overflow, ini nembus dari sel satu ke sel yang lain, kemudian ada wrap, wrap ini tulisan akan otomatis ke bawah menyesuaikan kecilnya ukuran cells, lalu ada clip, clip ini tulisan akan otomatis terpotong jika lebih panjang dari ukuran cells. Ketika menambahkan tulisan di bawah kalimat pada kolom dan baris yang sama, lalu mengklik enter, maka secara otomatis akan berganti cells. Cara yang dapat dilakukan agar tidak berganti cells adalah dengan klik Alt dan Enter. Nah, di sini aku mau kasih contoh, misalnya kita buat kalimat hari ini, saya Nah, misalnya aku cuma mau sampai segini, terus mau kalimat selanjutnya tuh di bawahnya kalimat ini, kita klik Alt dan Enter. Nah, maka kursornya akan terpindah ke bawah kalimat tadi, terus kita tambahin kalimat pembelajaran penggunaan, Alt Enter lagi, spreadsheet. Kalau udah selesai diketik, kita tinggal klik Enter. Nah, gini ya teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya adalah terkait susunan tulisan atau align. Misalnya,
ini tulisan yang ini tadi. Tulisan yang ini tadi susunannya di bawah gini. Nah, supaya lebih menarik, tampilannya lebih baik, kita tinggal klik cells yang ini, kemudian kita atur align-nya. Misal di tengah, atau bebas teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian kita atur nih vertical align-nya, pilih yang middle atau tengah. Nah, ini lebih baik dari sebelumnya, dan posisi tulisannya sudah berpindah ke tengah.